Apa hubungannya cewek sama investasi dan saham? Kita belajar bareng di sini ya bro. Disclaimer, video ini bukan buat menganggap wanita sebagai benda, tapi video ini adalah sebagai media belajar biar lo lebih cepat nangkep dan lebih paham tentang investasi dan wanita. Pertama, profil risiko investasi. Kalau lo pertama kali mau investasi, mau lewat aplikasi resmi, lewat bank, atau lewat sekuritas, pasti mereka bakal cek ini dulu. Intinya, profil risiko investasi adalah data yang menyimpulkan seberapa besar kerugian dari investasi yang bisa lo tanggung. Berapa banyak lo bisa rugi tanpa harus merusak kondisi keuangan lo. Yang dianalisis macam-macam. Ada jumlah penghasilan bulanan, jumlah utang, usia, pengetahuan lo tentang investasi, dan lain-lain. Kalau lo investasi tanpa memperhatikan ini, bisa jadi lo rugi besar, keuangan berantakan, hidup stres nggak tenang. Misal, lo mau jenis investasi yang nggak terlalu gede untungnya tapi lebih aman, lo akan disarankan ambil reksadana. Kalau lo mau yang lebih gede untungnya tapi risiko rugi lebih tinggi, lo akan disarankan ambil saham. Begitu juga saat lo mau jalin komitmen sama cewek. Perhatikan juga profil risiko lo. Sesiap apa lo meluangkan waktu, uang, dan tenaga buat seorang wanita. Berapa jumlah waktu, dana, perasaan, dan tenaga maksimal yang bisa lo keluarkan buat gebetan lo tanpa harus bikin hidup lo hancur, lebur, dan kacau balau. Gampangnya gini, kalau gaji masih pas-pasan buat makan bulanan, lo sebenarnya belum siap buat pacaran, tapi lo nekat pacaran sama cewek matre yang suka seneng-seneng, lo paksain tiap minggu jalan di tempat mewah, kasih hadiah buat dia, sampai bela-belain ngutang, pasti hidup jadi nggak nyaman kan bro? Kedua, manajemen risiko. Gimana caranya biar kalaupun lo rugi, kerugiannya nggak akan menghancurkan lo. Misal, buat investasi saham, nggak boleh pakai duit utang. Harus pakai uang yang beneran sisa, biar kalaupun rugi, lo nggak hancur. Yang diinvestasikan buat beli saham pun jangan banyak-banyak. Misalnya, cukup 1-2% dari total dana dingin yang lo punya. Biar aman banget. Sama cewek juga gitu bro. Lo harus tahu dalam seminggu berapa banyak waktu yang lo habiskan sama dia. Berapa banyak duit yang lo keluarin buat jalan sama dia. Jangan sampai lo kehabisan duit dan jangan sampai lo kehabisan waktu jadi nggak sempat ngelakuin hal lain yang lebih penting. Ketiga, initial public offering atau IPO. Ini istilah buat saham perusahaan yang awalnya tertutup, terus jadi bisa dibeli terbuka sama masyarakat, siapa aja bisa punya. Contoh yang baru-baru ini adalah Bukalapak dan Goto. Dalam hal cewek, ini istilahnya kayak cewek yang tiba-tiba pasang status single di medsosnya. IPO bisa untung, bisa rugi bro. Ada saham yang habis IPO, langsung harganya naik drastis. Tapi ada juga yang flop, harganya turun, bikin rugi. Intinya, lo harus cermat-cermat baca laporan perusahaan, bikin analisis dan lihat data. Begitu juga kalau lo lihat prospek cewek yang tiba-tiba declare single di medsos. Jangan buru-buru deketin dia. Lihat dulu, apakah cewek itu bagus, cocok, dan bisa bikin lo berkembang sebagai seorang pria. Keempat, ada yang namanya blue chip. Ini adalah jenis saham dari perusahaan yang punya nama bagus, kinerjanya bagus, labanya stabil. Biasanya bisa kasih keuntungan yang bagus pula buat investor. Contohnya adalah saham BCA, Telkom, Indofood, dan lain-lain. Kalau cewek, ini ibaratnya high value woman, cewek berkualitas. Lo lihat, blue chip ini harga per lembar sahamnya mahal, lebih mahal dari saham receh. Lo harus keluar uang lebih banyak buat beli saham blue chip. Begitu juga high value woman. Buat dapetinnya, juga perlu pengorbanan yang lebih besar bro. Lo perlu lebih meningkatkan kualitas diri, terutama dalam hal finansial, fisik, dan status. Kelima, ada yang namanya saham gorengan. Saham-saham yang dibeli sama bandar dinaikin nilainya biar orang-orang lain pada beli. Investor yang gampang tergoda dan kemakan isu, langsung beli saham ini tanpa pikir panjang. Habis pada beli, harganya naik. Bandar jual saham itu. Bandar untung jual di harga tinggi, investor lain rugi dan gigit jari. Begitu juga sama cewek bro. Jangan gampang terpikat cewek cuma dari satu aspek aja. Apalagi aspek yang bisa digoreng-goreng, dicitrakan seolah bagus banget. Misal, cuma karena postingan sosmednya kelihatan oke, lo langsung jadian sama dia, padahal belum pernah ketemu. Cuma karena dikenal cantik banget, lo langsung ajak nikah, padahal karakternya nggak bagus, boros, nggak setia. Akibatnya, pernikahan dan kehidupan lo nggak bahagia. Sama kayak saham, cermati dulu apakah harga naik itu beneran karena perusahaannya bagus atau cuma gorengan. Kesimpulannya, ini istilah dunia investasi saham yang juga bisa lo pakai dalam memilih pasangan hidup. Pertama, profil risiko investor. Seberapa besar risiko kerugian yang bisa lo ambil? Dalam hal ini hubungannya sama waktu, tenaga, dan uang yang lo pakai buat jalan sama dia. Kedua, manajemen risiko. Seberapa besar uang yang harus lo alokasikan buat beli saham, biar kalau rugi nggak bikin lo hancur. Dalam hal cewek, lo harus paham batasan saat mengeluarkan waktu, uang, tenaga buat dia. Ketiga, initial public offering atau IPO, saat perusahaan mengumumkan jual sahamnya ke publik. Ini kondisinya sama saat cewek mendeklarasikan dia single di medsos. Keempat, blue chip. Gampangnya, saham perusahaan top. Persamaannya, high value woman. Kelima, saham gorengan. Saham yang dimainin bandar biar orang rebutan beli, tapi akhirnya rugi. Sama kayak kalau lo keburu nafsu, terpikat sama cewek yang jago pencitraan, tapi aslinya penuh kebohongan. Intinya, buat investasi saham ataupun jalin hubungan sama cewek, lo harus cermat bro. Kalau pilihan lo benar, baik dalam saham atau wanita, hidup lo akan jadi lebih positif dan bahagia. Salam high value man, semangat bro.